Judul khotbah kita adalah ukupan dan darah. Coba kita buka Imamat 16 ayat 13 sampai dengan 14. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu atau kemenyan itu Bapak Ibu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian atau tata belas kasihan yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati, supaya imam besar jangan mati. Ayat 14. Lalu ia, imam besar, harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali, totalnya 8. Pertama di atas, lalu 7 kali di depan. Ini adalah apa yang dilakukan oleh imam besar setiap tahun pada hari penebusan atau pada hari pendamaian, atau bahasa aslinya adalah Yom Kippur. Yom itu artinya hari, Kippur artinya tutup. Jadi hari nutup peti Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Imam besar itu datang ke ruang Maha Kudus. Dia membawa 2 hal. Pertama adalah ukupan. Apa itu ukupan? Itu adalah kayak asap kemenyan gitu Bapak Ibu. Semula dia ada di mesbah ukupan. Di ruang kudus itu ada 3. Ada menorah, ada meja roti sajian, dan mesbah ukupan. Dan pada hari penebusan ini jadi kayak portable. Jadi bisa dibawa Bapak Ibu ke ruang Maha Kudus. Kayak gimana bentuknya? Ya kalau saudara mungkin berasal dari gereja yang lama, sangat lama, yang pusatnya di Eropa sana, itu saudara bisa lihat sebelum ibadah mereka kecreng, ada asap kemenyan. Nah itulah ukupan yang dilakukan pada masa dulu. Itu asap kemenyan Bapak Ibu. Kenapa supaya dilakukan demikian? Untuk menutupi tabut perjanjian, supaya imamnya tidak mati. Lalu yang kedua, dia membawa darah hewan korban, bisa lembu atau domba Bapak Ibu. Lalu darah itu kemudian dia bawa dan dia percikan. Cara mercikannya adalah sekali di atas, trot pada tutup pendamaian Bapak Ibu, ya. Lalu 7 kali di depan, trot 7 kali. Karena pertama adalah tutup pendamaian itu adalah tata Allah. Lalu kenapa ada 7 kali di depan Pak? Karena saudara perlu tahu, di depan tata Allah ada 7 roh Allah. Itu jelas dikatakan dalam kitab Wahyu. Nah disitulah, lewat percikan darah itulah, maka tutup pendamaian ini benar-benar dimeteraikan, menutup sempurna. Apa yang ditutup? Kotak di bawahnya. Apa isinya? 3 benda yang menjadi gambaran dosa. Kenapa menjadi gambaran dosa? Karena pernah dilanggar oleh orang Israel. 3 benda, 3 jenis benda. Pertama adalah 2 loh batu. Di dalam kotak itu Bapak Ibu, dalam tabut itu ada 2 loh batu. Yang kedua adalah tongkat bertunas Harun. Yang ketiga adalah roti mana. Kenapa ini gambaran dosa? Karena 3-tiganya pernah dilanggar. 2 loh batu dilanggar pada saat Taurat itu turun. Apa pelanggarannya? Orang Israel membuat berhala lembu emas. Dan itu melanggar hukum pertama dari Taurat. Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Dilanggar kan? Yang kedua adalah tongkat bertunas Harun. Orang Israel pernah memberontak terhadap keimaman pilihan Allah. Ya Harun Bapak Ibu. Karena mereka merasa lebih berhak. Kenapa merasa lebih berhak? Mereka yang sulung. Salah satu dari pemberontak itu adalah, ya ada suku Lewi juga, tetapi juga terutama adalah suku Ruben. Dan Ruben itu adalah suku tetua orang Israel. Yang kedua apa? Simeon. Ya, yang ketiga baru Lewi. Jadi secara hierarki keluarga, Lewi ini tidak berhak. Lebih berhak suku Ruben. Tetapi kenapa mereka dipilih menjadi imam? Karena pada saat mereka melanggar hukum pertama tadi, membuat lembu emas. Lembu emas itu kemudian digiling, dibakar, lalu suruh minum. Lalu kemudian Musa berdiri di depan pintu kemah, lalu berkata, barang siapa yang berpihak kepada Allah, mari datang kepadaku. Ternyata yang datang cuma satu suku. Suku apa? Suku Lewi. Sejak itulah ditetapkan suku Lewi sebagai suku imam yang berpihak kepada Allah. Ya, itu alasannya. Jadi bukan berdasarkan hierarki jenjang keturunan yang paling tua. Harusnya yang paling berhak itu Ruben. Tapi karena dia tidak berpihak kepada Allah, hanya suku Lewi. Maka suku Lewi lah yang ditetapkan sejak saat itu menjadi suku imam. Tapi di kemudian hari suku Ruben, ya menagih haknya. Kami yang paling sulung, kamu Lewi nomor 3. Itulah awal pemberontakan. Tetapi apa yang terjadi? Allah murka. Ini sudah ditetapkan sebagai imam. Mereka ingin goyang, mereka memberontak, habis mereka. Dosa yang kedua, dan tandanya ada tongkat bertunas Harun. Inilah imam pilihan Allah. Nah, dimasukkan ke dalam peti supaya Allah tidak lagi melihat pelanggaran orang Israel, supaya Allah tidak murka lagi. Itulah sebabnya masuk ke dalam peti, tutup dengan tutup pendamaian, dimeteraikan dengan darah, dan Allah tidak melihat lagi pemberontakan mereka, tidak melihat lagi dosa mereka. Lalu yang ketiga, ada apa di dalamnya itu? Yang ketiga, benda ketiga. Ini juga dilawan orang Israel. Apa itu? Roti mana? Ya, hampir mereka menyelesaikan 40 tahun perjalanan padang gurun Bapak Ibu, ngider-ngider gitu. Mendekati akhir dari 40 tahun, mereka memberontak. Ya, mereka memberontak nggak lama setelah Harun mati di Gunung Hor. Mereka memberontak, apaan kami Musa? Kita
kita cuma berputar-putar saja, kita tidak tiba. Kami muak dengan roti mana itu. Ketika mereka berkata muak dengan roti mana, langsung Allah murka, ular tedung banyak mau gigit mereka. Mereka digigit dan banyak yang mati. Tapi kemudian ya, mereka minta ampun dan minta Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan solusinya. Tinggikan ular tembaga. Barang siapa melihat ular itu, dia akan sembuh. Jadi ini gambaran 3 pemberontakan. Nah, imam besar tadi datang ke ruang Maha Kudus, Bapak Ibu. Dia melakukan tadi pakai ukupan untuk mengurapi tabut perjanjian dan juga percikan darah. Dan lewat darah tadilah maka tutup pendamaian ini termeterai sehingga menutupi 3 gambaran pemberontakan tadi yang pernah dilanggar oleh orang Israel. Dan lewat tertutup itulah Bapak Ibu, maka Allah tidak lagi melihat dosa orang Yahudi, maka Allah mengampuni, terjadi pendamaian dan orang Israel diberkati oleh Allah. Dan itu yang terjadi setiap tahun. Setiap tahun imam besar melakukan hal ini. Supaya apa? Terjadi perdamaian. Supaya orang Israel bisa diberkati setahun demi setahun. Mereka ada ketidakpastian karena setahun demi setahun diperbarui, Bapak Ibu. Dan itu kemungkinan gagalnya ada. Kenapa kemungkinan gagalnya ada? Karena imamnya adalah manusia. Bisa saja dosa. Benar Bapak Ibu? Tampaknya aja kayaknya kudus, tapi dalamnya piktor barangkali. Pikiran kotor. Benar Bapak Ibu? Bisa mati dia. Dia bisa gagal ini. Dan juga hewannya juga bisa ada cacat celah. Mungkin secara fisik lembunya atau dombanya itu mulus Bapak Ibu. Itu secara fisik mungkin sempurna, tetapi bisa aja cacingan. Itu berarti korbannya nggak sempurna, bisa gagal ya, mati tuh imam besar ya. Karena itulah kemungkinannya ada kegagalan. Itu yang terjadi setiap tahun. Jadi orang Israel bisa empot-empotan setiap tahun. Berhasil nggak ini imam besar? Berhasil nggak imam besar? Berhasil lah. Tapi hari ini kita punya yang lebih pasti. Namanya Tuhan Yesus. Lewat kematiannya dipastikan kita selalu diberkati sekali untuk selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kenapa sudah pasti? Imam besarnya Yesus, nggak pernah dosa. Hewan korbannya siapa? Dombanya Yesus sendiri, anak domba Allah. Benar Bapak Ibu? Jadi pasti sempurna aja. Ya, itu dilakukan di Bait Allah, ruang kudus. Nah, Yesusnya Bait Allah kita yang sebenarnya. Itulah sebabnya dalam Yesus pasti sempurnanya, mantapnya. Karena itulah orang Kristen itu berdiri pada Yesus yang mantap. Dijamin kita selalu diberkati. Ya, karena itulah bagi kita hari ini kita tahu bahwa itu yang dilakukan oleh imam besar untuk memastikan berkat pada orang Israel. Tapi bagi kita hari ini adalah kepastian di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Tetapi ada hal yang menarik. Pada saat tadi, pada hari penebusan tadi Bapak Ibu, yang dibawa adalah ukupan, yang dibawa adalah darah. Jadi ada 2 hal yang dibawa. Dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menyembah Allah yang benar dengan cara dalam roh dan kebenaran. Jadi ada 2, benar Bapak Ibu? Dalam roh dan kebenaran. Itu juga yang dikatakan dalam Mika. Bagaimana cara menyembah ke tempat yang maha tinggi? Maka dia membawa ribuan domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak. Selalu ada 2 hal Bapak Ibu, roh dan kebenaran. Dan hari ini kita mengalami hal itu. Dan itulah hari ini. Inilah darah Yesus dan inilah minyak itu. Karena itulah hari ini kita mengucap syukur ada gereja Tiberias. Cara penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran, dalam minyak dan anggur. Maka kita bisa menyembah kepada Allah yang tempat maha tinggi secara benar. Maka hari ini kita bisa mengalami banyak hal yang luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau saudara lihat tabut itu ada 2 keruk kayak burung di kanan dan di kiri di Bapak Ibu. Ini sebenarnya gambaran pada saat di Taman Eden. Pada saat manusia terusir, ada kerub yang berjaga dengan pedang berapi Bapak Ibu. Kerub ini menjaga kebenaran Allah, menjaga kekudusan Allah. Sehingga apa? Orang yang berdosa tidak boleh masuk. Mereka harus benar dulu, mereka harus kudus dulu. Dan standarnya hukum Taurat. Jadi manusia itu bisa benar kalau manusia itu bisa melakukan hukum Taurat. Manusia itu bisa kudus kalau manusia itu bisa melakukan hukum Taurat. Jadi standar kekudusan adalah standar kebenaran adalah hukum Taurat. Tetapi faktanya hukum Taurat ini sempurna, sedangkan manusia ini tidak sempurna. Itulah sebabnya ketika manusia ingin benar, ingin kudus dengan melakukan hukum Taurat selalu gagal. Karena ini sempurna, hukum dari surga, sedangkan manusia telah jatuh dalam dosa, jauh dari sempurna. Itulah sebabnya di dalam Galatia dikatakan orang yang hidup dengan melakukan hukum Taurat, berusaha melakukan Taurat, justru hidup di dalam kutuk. Apa buktinya juga bahwa mereka selalu gagal? Orang Israel selalu memberikan korban penembus dosa setiap tahun. Tetapi Allah tidak ingin selamanya demikian. Allah ingin agar penghalang ini dibereskan, agar manusia ini bisa benar, bisa kudus. Lalu bagaimana caranya? Bukan dengan manusia disuruh melakukan hukum ini, karena pasti gagalnya, dan Allah tahu pasti gagalnya. Tapi Allah kemudian mengutus anaknya, mengaruniakan anaknya tunggal, namanya Tuhan Yesus, untuk menggenapi hukum Taurat ini. Sehingga bagi kita hari ini, kebenaran kekudusan bukan dengan melakukan hukum Taurat, tapi kebenaran kekudusan dengan percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat ini. Sehingga bagi kita hari ini,
bisa masuk hadirat Allah bukan dengan melakukan taraf, tapi dengan percaya kepada Dia. Ting 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 ting. Jadi hari ini kita benar, kita kudus hanya lewat Yesus. Sehingga lewat Yesuslah kita bisa bersama-sama duduk di tatara bersekutu dengan Allah Bapa di kerajaan surga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Lalu ketika kita sudah di ruang Maha Kudus, sudah kita benar, sudah kita kudus lewat Yesus, maka kerub yang berjaga ini bukan lagi menghalangi kita, justru melindungi kita karena memagari kebenaran Allah. Dan hari ini kita telah benar oleh Yesus. Ayo Bapak Ibu. Jadi kerub inilah yang memagari kita hari ini karena kita telah benar oleh Yesus. Mana Pak yang dikatakan bahwa kita telah benar? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, siapa ini dia? Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuat Bapa menjadi dosa karena kita, atau karena dosa kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi hari ini kita dalam Yesus telah benar, bahkan juga telah kudus oleh darah Yesus. Benar Bapak Ibu? Jadi kita hari ini bisa ada di ruang Maha Kudus bersama dengan Allah, duduk bersama Allah, duduk bersama Yesus. Benar Bapak Ibu? Dan kerub ini bukan lagi menghalang kita, karena hari ini kita tidak lagi berdosa, tapi hari ini kita telah kudus, kita telah benar. Justru kerub ini menjadi pengawal kita hari ini. Karena itulah orang benar punya pengawal, malaikat. Karena itulah saudara bisa percaya, saudara bebas mara bahaya. Ada malaikat, ada kerub yang mengawal kita. Dan Bapak Ibu, iya Bapak Fahri juga sering berkata demikian kan? Ada malaikat menjaga kita. Karena sekarang kita sudah benar. Karena sekarang kita sudah kudus. Ada bersama-sama dengan Allah. Iya, karena itulah bagi kita hari ini, saudara nggak perlu takut tentang penyakit, tentang segala macam. Karena walaupun 1000 rebah sebelah kiri kita, 10.000 rebah sebelah kanan kita tidak mengalaminya, tapi kita hanya menonton saja. Kenapa kita hanya menonton? Karena hari ini malaikat mengawal kita. Sebab hari ini kita adalah kebenaran Allah, kita kekudusan Allah, sebab oleh Tuhan Yesus. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Dan ketika kita di sini tergenapi firman Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Wes bablas akhirnya. Masalah penyakit, wes. Masalah resesi, wes. Masalah kutuk, wes. Haleluya Bapak Ibu. Dan ketika malaikat mengawal kita, tidak ada senjata yang bisa melawan kita. Apapun niat jahat orang, apapun tuduhan orang, apapun fitnah orang, terpagari sempurna. Semuanya gagal untuk melawan kita. Karena hari ini malaikat menjaga kita. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Kita di tempat yang maha tinggi. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, jadi kita dalam perlindungan Yesus. Dan di mana itu? Ya, ini di sini, di ruang Maha Kudus. Amin. Itulah sebabnya ketika kita ada di sini, di ruang Maha Kudus 911, maka ayat 7-nya berlaku bagi kita. Apa ayat 7-nya? Walaupun 1000 orang rebah sebelah kiri kita, 10.000 sebelah kanan kita tidak mengalaminya. Kita hanya menonton. Kenapa? Kita ada di sini, di 911, ruang Maha Kudus, tempat yang maha tinggi. Tapi di luar dari itu, saudara jangan berharap mengalaminya. Enggak akan terjadi. Karena itu harus ada di sini kita, ruang Maha Kudus. Barulah ayat 7-nya berlaku. Bahwa ribuan orang rebah sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, tidak ada pengaruhnya bagi kita. Amin. Karena malaikat Tuhan keruk menjaga kita dengan pedang berapinya. Sehingga tidak ada resesi, tidak ada kutuk, tidak ada mara bahaya yang bisa menjarah kita, yang bisa mengalahkan kita. Dan ketika kita masuk ruang Maha Kudus, sebenarnya hanya satu perabot, tabut perjanjian. Dan bagian yang paling penting dari tabut perjanjian itu adalah tata belas kasihan atau tutup pendamaian ini Bapak Ibu. Nama paling penting karena itu gambaran Yesus. Ketika kita datang ke hadirat Allah, kita alami belas kasihan yang sempurna. Kita mengalami pengampunan dosa. Sehingga apa? Disinilah kita mengalami kepenuhan dari Allah. Kepenuhan kasih-Nya, kepenuhan berkat-Nya, perlindungan proteksinya, perlindungan sempurna bisa kita alami ketika kita ada di ruang Maha Kudus. Karena disitulah kita ada di tempat maha tinggi, kita ada di tata belas kasihan. Dunia tidak bisa melihat keindahan Tuhan Yesus yang kita lihat Bapak Ibu. Dunia tidak tahu apa yang terjadi pada gereja. Bahwa kita sebenarnya bersama-sama dengan Allah dan mengalami kemuliaannya, kasih-Nya, keindahannya. Mereka heran, mereka berkata, kenapa sih kamu suka ke gereja? Rasanya buang-buang waktu. Tidak, kamu nggak tahu aja. Kenapa? Karena merasakan hadirat Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan, merasakan luar biasanya firman Tuhan. Amin. Karena itulah bagi kita hari ini kita bisa mengalami. Tapi orang luar bingung. Ada apa sih? Kok kayaknya senang bener mereka? Kalau saudara mungkin nggak tahu bahwa kadang-kadang di tempat ibadah gitu Bapak Ibu ya, orang bukan beribadah sekali, tapi orang bisa beribadah sampai 3 kali berturut-turut atau lebih. Jadi mereka duduk aja gitu Bapak Ibu, misalkan di Dharmala, di manalah tempat lain. Mereka duduk aja gitu.
Iya, bisa 3 season berturut-turut. Kenapa? Pendetanya ganti-ganti. Dan juga khotbahnya sudah pasti beda-beda. Dan itulah untungnya gereja Tiberias. Karena Bapak Paraji membuat satu sistem di gereja Tiberias bahwa tidak ada kesamaan khotbah. Kalau gereja lain itu ada. Setiap minggu mereka meeting, rapat, apa yang akan kita khotbahkan minggu depan. Jadi pasti khotbahnya samanya semua pendeta. Pasti ada meetingnya. Iya, saudara tahulah di gereja-gereja lain. Tapi gereja Tiberias tidak ada. Dibebaskan pendetanya. Dan saya yakin itu adalah penghargaan Bapak Paraji kepada pendeta. Karena setiap pendeta punya talenta masing-masing. Dan beda-beda. Karena itu kita punya kebebasan. Amin. Sesuai dengan talenta Tuhan taruh kepada kita. Amin. Dan juga jemaat juga pasti punya kebutuhan beda-beda. Benar Bapak Ibu? Haleluya. Nah, roh jahat, roh maut tidak bisa masuk rumah orang Israel. Kenapa pada saat mujizat ke-10 itu malaikat maut tidak bisa masuk rumah orang Israel? Ada tanda darah hewan, domba. Tetapi saudara tahu, tanda darah di ambang pintu itu sebenarnya gambaran salib. Tanda darahnya harus dioleskan di ambang atas, kiri dan kanan. Bapak Ibu, salib kan? Darah hewan itu adalah gambaran dari Yesus. Gambarannya saja sudah bisa memproteksi bangsa Israel bebas kematian. Apalagi hakikatnya, mantap banget itu. Gambaran saja di Israel sudah bisa memagari mereka bebas kematian anak sulung. Yang kedua, bebas dari perbudakan Mesir. Apalagi hakikatnya dipastikan saudara bebas dari kematian yang kekal. Yang kedua, saudara bebas selama-lamanya dari perbudakan dosa. Berikan dukungan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Dan imam besar pada masa dulu hanya masuk setahun sekali membawa tadi ukupan dan juga darah hewan. Setahun sekali pada hari penebusan atau hari pendamaian atau tadi Yom Kippur, hanya setiap tahun. Tapi bagi kita hari ini, kita bawa Yesus, darah Yesus setiap saat, kapanpun kita bisa masuk hadirat Allah untuk mengalami kemenangan, untuk mengalami kesembuhan, untuk mengalami berkat, untuk mengalami kemenangan dalam kehidupan. Amin. Berikan dukungan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Iya. Allah ingin kita bersama-sama dengan Dia ditata Allah di Roh Maha Kudus. Sebagian kita berkata begini Bapak Ibu, aku takut di Roh Maha Kudus, aku masih lebay, aku masih mata keranjang atau segala macam. Nanti tiba-tiba sudah di Roh Maha Kudus, tiba-tiba jatuh dosa, matilah kita. Mungkin orang Kristen takut demikian Bapak Ibu. Saya ingin katakan begini, kita ada di Roh Maha Kudus ditata Allah. Ini bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena apa Bapak Ibu? Perbuatan baik Yesus, kematiannya. Itulah sebabnya karena ini kita dapatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena perbuatan Yesus, maka apapun perbuatan kita tidak bisa memindahkan posisi kita dari tempat ini. Karena bukan berdasarkan perbuatan kita. Perbuatan siapa? Yesus. Karena ini perbuatan Yesus membuat kita ada di Roh Maha Kudus, maka hanya perbuatan Yesuslah yang bisa memindahkan kita, bukan perbuatan kita. Karena itu saudara nggak perlu takut. Jadi sekarang ada di Roh Maha Kudus, aduh Pak, nanti aku dosa, aduh mata ini masih keranjang banget Pak. Hari ini saudara nggak perlu khawatir, karena penebusan Yesus sekali untuk selamanya, dan itu memberikan jaminan kita tetap ada di Roh Maha Kudus bersama dengan Bapa di surga. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Seumur hidup kita Yesus telah menebus kita. Coba kita buka Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Sekali untuk selama-lamanya. Artinya sekali Yesus mati langsung lunas, langsung selesai, langsung gate, langsung sempurna. Karena apa? Langsung berhasil Bapak Ibu. Kalau hukum Taurat perjanjian lama nggak akan berhasil. Terus setiap tahun diulang, selalu gagal, tidak bisa menyempurnakan. Tapi bagi kita hari ini di dalam Yesus, sekali itu selamanya, langsung berhasil. Karena pembayaran Yesus sempurna dan selesai. Dan karena telah dibayar penebusan kita, maka saudara tidak lagi perlu memberikan korban penebusan. Kekristenan sebenarnya bukan memberi lagi. Kenapa? Yesus telah memberi sempurna dan selesai. Maka nggak ada lagi yang perlu kita lakukan. Ya Bapak Ibu, bukan memberi korban lagi. Ibarat saudara juga sudah lunas kredit rumah saudara, jangan bayar. Sudah lunas, stop bayar. Ya kalau mau bayar, kasih ke yang lain. Lah Yesus telah lunas membayar. Utang dosa kita lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20, lunas dibayar. Selesai, sempurna, mantap. Itulah sebabnya kekristenan bukan lagi memberikan korban, tapi kekristenan menerima korban. Inilah perjamuan kudus. Inilah korban Yesus, perjamuan kudus. Tubuhnya terpecah, darah yang tercurah. Dan hari ini kita terima, itulah menjadi rahasia kemenangan kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Itu dia. Jadi korbannya sekali untuk selama-lamanya, lunas Bapak Ibu, lulus, langsung game, langsung sempurna dan selesai. Amin. Dan itulah yang kita alami di dalam Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga.
Lihat pembenaran Allah pada sesama. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi kita lihat sesama kita dalam gereja, saling bergandengan tangan membentuk gereja, membentuk ruang kudus. Gereja itulah ruang kudus. Dan ketika kita di ruang kudus, ruang Maha Kudus, ya kita ada di tata Allah, maka kita jangan melihat ngorek-ngorek kesalahan orang. Ketika saudara korek kesalahan orang, saudara melihat dalamnya, kemanusiaannya, dosanya, kesalahannya, maka Allah lebih melihat kita lagi. Apa Pak buktinya? Ya, Yesus pernah berkata begini, barang siapa melihat selumbar di mata sesamanya, selumbar itu serpian kayu atau kayak gergajian itu Bapak Ibu, ada serpiannya, ya bersihkan dulu, balok di matamu. Artinya apa? Ketika saudara melihat kedagingan sesama saudara, maka Allah lebih melihat kedagingan saudara. Ketika saudara melihat dosa sesama saudara, maka Allah lebih melihat betapa besarnya dosa kita. Karena itulah jangan melihat kayunya sesama kita, tapi kita melihat bahwa setiap sesama kita benar karena telah dibungkus oleh Yesus. Kalau kita melihat kesalahan orang itu begitu gampang, tapi perlu keahlian rohani untuk melihat sesama kita dibungkus oleh Yesus, walaupun orang melihat dosa kesalahan mereka. Ayo Bapak Ibu, dan itulah hari ini kita. Mari kita lihat sesama kita benar karena telah dibungkus oleh Yesus. Nah, halaman bait Allah ada terang matahari, tetapi di ruang kudus ada terang menorah. Ini kaki Dian. Menorah ini sebenarnya berbicara tentang firman Tuhan. Ini ada di ruang kudus. Ini sebenarnya gambaran firman Tuhan, gambaran Alkitab persisnya. Kalau kita lihat menorah ini, total seluruhnya, komponennya ada kembangnya, ada kuncupnya, ada ya batangnya, Bapak Ibu semua ini, totalnya 66 komponen. Lalu dari batang ini, batang tengah ini ke kiri, itu komponennya 39. Lalu dari ini ke kanan saya 27. Itulah komposisi Alkitab saudara. Total seluruh Alkitab ada 66 kitab, Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Ini dia. Alkitab kan tak terbantahkan. Inilah dia. Jadi Alkitab itu menjadi penerang. Dan ini juga berbicara tentang gereja. Karena dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa 7 kaki Dian adalah 7 gereja. Ada Efesus, ada Philadelphia, ada Pergamus. Itu ada 7 gereja. Jadi ini sebenarnya berbicara tentang firman Tuhan dan juga berbicara tentang gereja. Karena itulah gereja harus ada firman. Karena firman itulah yang menjadi penerang bagi gereja. Tanpa firman, maka gereja itu gelap. Loh, emangnya ada gereja tanpa firman, Pak? Ada. Iya, kadang-kadang gereja itu dikorbankan bukan firman, tapi gosip. Iya, bahkan kadang-kadang Bapak Ibu berbicara tentang politik dan segala macam. Padahal hanya lewat firman lah gereja itu bisa hidup, hanya lewat firman lah gereja itu bisa hidup di dalam terang, berjalan dalam terang. Karena ini juga dikatakan pemazmur Daud. Kita lihat ayatnya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Karena itulah gereja harus ada firman. Hidup orang Kristen harus ada firman. Karena itulah yang membuat kita hidup di dalam terang. Tanpa firman, saudara berjalan di dalam kegelapan. Dan lewat firman juga dunia bisa diterangi. Lewat saudara juga berjalan dalam terang. Karena kita juga disebut terang dunia, garam dunia. Karena itulah hari ini, mari kita sungguh-sungguh di dalam Yesus, hidup dalam firman, maka kemenangan, kuasa berkat terus kita alami dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.